Perkenalkan, nama saya Jeffrey Abdurrazak Ismail, NPM 1808101001059. Perkenalkan, nama saya Elang Eka Marga Putra, NPM 1808101001068. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adnan Nasrullah, NPM 180 810 10127. Oke, di sini kami akan membahas tentang re-engineering. Yang pertama, pengertian. Menurut Hammer dan Champi, bisnis proses re-engineering adalah pemikiran ulang secara fundamental dan perancangan ulang secara radikal atas proses bisnis untuk mencapai perbaikan-perbaikan dramatis dalam ukuran kritis dari performance, seperti biaya, kualitas, layanan, dan kecepatan. Menurut Chase, Aquilo, dan Jacobs, rekayasa ulang proses bisnis adalah pemikiran kembali secara mendasar dan perancangan ulang secara radikal dari proses bisnis untuk mencapai perbaikan dramatis di bidang kegiatan yang kritis dan pengakuan kontemporer atas kinerja meliputi biaya, kualitas, pelayanan, dan kecepatan. Menurut Bennis dan Miche, rekayasa ulang adalah menata ulang perusahaan dengan menantang doktrin, praktek, dan aktivitas yang ada, dan kemudian secara inovatif menyebarkan kembali modal dan sumber daya manusianya ke dalam proses lintas fungsi. Penataan ulang dimaksudkan untuk mengoptimalkan posisi bersaing organisasi, nilainya bagi para pemegang saham, dan kontribusinya bagi masyarakat. Pendapat-pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan suatu garis besar pengertian re-engineering, yaitu proses menciptakan keunggulan kompetitif dalam suatu organisasi atau perusahaan. Konsep dan perkembangan re-engineering. Re-engineering adalah pemikiran ulang yang fundamental dan perancangan ulang yang radikal terhadap proses-proses bisnis organisasi yang membawa organisasi mencapai peningkatan yang dramatis dalam kinerja bisnisnya. Re-engineering juga diartikan sebagai inovasi proses atau perencanaan visi strategik dan strategi kompetitif baru, serta mengembangkan proses bisnis baru yang mendukung visi tersebut. Menurut Bergsman, re-engineering adalah perubahan secara dramatis bagaimana cara anggota organisasi menyelesaikan cara kerja mereka. Dalam tulisannya yang berjudul Re-engineering Work, Don't Automate, Obliterate, yang dipublikasikan dalam Harvard Business Review Juli sampai Agustus 1990, Hammer memperkenalkan esensi dan prinsip-prinsip re-engineering antara lain memfokuskan pada faktor-faktor sekitar hasil. Suatu perusahaan hendaknya membentuk departemen-departemen terspesialisasi untuk menangani proses yang terspesialisasi pula, mengelompokkan pemrosesan informasi ke dalam fungsi yang menghasilkan informasi, memperlakukan sumber-sumber yang terpisah seolah tersentralisasi, mengaitkan aktivitas-aktivitas paralel, serta mengintegrasikan hasil-hasilnya. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan keterkaitan antara fungsi paralel sehingga unit-unit terpisah bisa melakukan satu fungsi, menghubungkan aspek-aspek keputusan untuk menyelesaikan tugas dan membangun sistem pengendalian dalam suatu proses, memperoleh informasi sekaligus pada sumbernya. Jika upaya re-engineering mengalami kegagalan, maka resiko yang dialami perusahaan tersebut akan timbul. Berbagai resiko yang mungkin dialami perusahaan antara lain: 1. Resiko teknis, yaitu resiko yang terjadi karena terbatasnya kapabilitas teknologi yang digunakan organisasi dalam proses re-engineering. 2. Resiko finansial, terjadi jika proses re-engineering tidak berjalan sesuai dengan rencana atau tidak selesai tepat pada waktunya dan tidak sesuai dengan biaya yang dianggarkan. 3. Resiko politis, yaitu terjadinya resistance to change terhadap proyek-proyek re-engineering. 4. Resiko fungsional, merupakan kesalahan desainer sistem dalam memahami kebutuhan organisasi dan kurangnya keterampilan dan pengetahuan pelaksana sehingga mengakibatkan kapabilitas sistem yang dirancang tidak tepat. 5. Resiko proyek adalah resiko yang bisa terjadi jika personel pemproses data tidak memahami dan tidak familiar terhadap teknologi baru, sehingga menimbulkan masalah-masalah yang kompleks. Tujuan. Bennis dan Miche menyebutkan tentang tujuan rekayasa perangkat lunak sebagai berikut.
1. Meningkatkan produktivitas dengan menciptakan proses-proses inovatif dan tanpa hierarki yang memiliki aliran tanpa henti dan terdapat pada suatu urutan yang alami serta dengan kecepatan yang alami. 2. Meningkatkan nilai bagi para pemegang saham dengan melakukan segala sesuatunya secara berbeda. 3. Mencapai hasil yang luar biasa. Dimaksudkan untuk mencapai setidaknya peningkatan sebesar 50%. 4. Mengonsolidasikan fungsi-fungsi. Berusaha menciptakan suatu organisasi yang lebih ramping, lebih datar, dan lebih cepat. 5. Menghilangkan tingkatan dan pekerjaan yang tidak perlu. Tingkat dan aktivitas organisasi yang mewakili sedikit nilai untuk para pemegang saham atau kecilnya kontribusi bagi daya saing juga disusun ulang dan dihilangkan. Proses atau tahapan. Menurut Chase dan Aquilano, ada 6 proses yang harus dilakukan. Pertama, menentukan masalah untuk diselesaikan. 2. Mengidentifikasi proses untuk direkayasa ulang. 3. Mengevaluasi hal-hal yang dapat direkayasa ulang. 4. Mengerti proses yang sedang terjadi. 5. Mendesain proses yang baru. 6. Mengimplementasikan proses yang telah direkayasa ulang. Menurut Victor Tan, ada 5 proses yang harus dilakukan. Yang pertama, memahami proses yang sedang berlangsung. 2. Mencari proses kritis. 3. Mencari alternatif rancangan ulang. 4. Mencari informasi yang diperlukan untuk mendukung proses baru. 5. Melakukan tes kelayakan terhadap rancangan proses baru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ena. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Jeffrey. Menurut Manganelli, tahapan engineering antara lain yang pertama, yaitu persiapan. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengerahkan, mengorganisasikan, dan mendayakan orang yang akan menggunakan rekayasa ulang. Yang kedua, identifikasi. Tujuan dari tahap ini adalah untuk membangun dan mengerti suatu model proses yang berdasarkan orientasi terhadap konsumen dari suatu bisnis. Yang ketiga adalah visi. Tujuan dari tahap ini adalah untuk membangun suatu visi atas proses yang dapat diandalkan untuk meraih suatu terobosan yang baru. Selanjutnya adalah solusi. Pada tahap ini tujuannya adalah untuk merinci dimensi, teknik, dan sosial dari suatu proses baru. Yang berikutnya, perubahan bentuk atau transformasi. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mencapai visi proses dengan cara penerapan perancangan proses yang dihasilkan pada tahap yang keempat. Menurut Benis dan Misce tahun 1995, yang pertama menciptakan visi dan menetapkan tujuan. Kemudian benchmarking dan mendefinisikan keberhasilan. Yang ketiga, menginovasi proses. Yang keempat, mentransformasikan organisasi. Yang kelima, memantau proses yang direkayasa ulang. Model proses re-engineering. Ada reverse engineering, restrukturisasi kode, restrukturisasi data, forward engineering, analisis inventory, dan restrukturisasi dokumen. Reverse engineering. Reverse engineering dapat mengekstrak desain dari kode sumber, tetapi tingkat abstraksi, kelengkapan, dokumentasi, tingkat di mana piranti dan analisis bekerja sama, dan direksionalitas proses sangat bervariasi. Tingkat abstraksi, proses reverse engineering harus mampu menggunakan yang pertama, representasi prosedural, tingkat yang rendah. Program dan informasi struktur data, tingkat yang lebih tinggi. Data dan model aliran kontrol, tingkat yang sangat tinggi. Model hubungan entitas, tingkat yang tinggi. Restrukturisasi kode dilakukan untuk menghasilkan desain yang menghasilkan fungsi sama, tetapi dengan kualitas yang lebih tinggi daripada program yang semula. Restrukturisasi data, tujuannya adalah mengekstrak item dan objek data untuk memperoleh informasi aliran data dan memahami struktur data yang ada yang telah diimplementasikan. Aktivitas ini juga disebut analisis data. Manfaat restrukturisasi. Ya, manfaatnya itu yang dapat diperoleh bila perangkat lunak direstrukturisasi itu yang pertama, membuat program memiliki kualitas yang lebih tinggi, meningkatkan produktivitas, dan membuat proses belajar menjadi lebih mudah.
mengurangi usaha yang diperlukan untuk pemeliharaan. Kemudian, membuat perangkat lunak menjadi lebih mudah diuji dan debug. Forward engineering. Proses ini menerapkan prinsip-prinsip rekayasa perangkat lunak, konsep, dan metode untuk membuat ulang suatu aplikasi yang sudah ada. Tidak hanya membuat ekuivalen modern dari program yang lama, tetapi lebih mengintegrasikan pemakaian baru dan persyaratan teknologi ke usaha rekayasa ulang. Analisis inventory. Model analisis manfaat untuk rekayasa ulang dengan 9 parameter. Parameter pertama, biaya pemeliharaan tahunan untuk suatu aplikasi. Parameter kedua, biaya operasi tahunan untuk suatu aplikasi. Parameter ketiga, nilai bisnis tahunan untuk suatu aplikasi. Parameter keempat, biaya pemeliharaan tahunan yang diprediksi setelah rekayasa ulang. Parameter kelima, biaya operasi tahunan yang diprediksi setelah rekayasa ulang. Parameter keenam, nilai bisnis tahunan yang diprediksi setelah rekayasa ulang. Kemudian parameter yang ketujuh, perkiraan biaya rekayasa ulang. Yang kedelapan, perkiraan waktu kalender rekayasa ulang. Yang kesembilan, faktor risiko rekayasa ulang. Parameter ke-9, 1,0 adalah yang nominal. Manfaat. Banyak dampak positif yang akan perusahaan dapatkan jika berhasil melakukan re-engineering, antara lain. 1. Menciptakan inovasi atau terobosan baru. 2. Meningkatkan produktivitas perusahaan. 3. Menciptakan keunggulan kompetitif yang dapat mengoptimalkan persaingan, mengalahkan pesaing, atau memperbesar jarak keunggulan. Yang keempat, memangkas biaya-biaya yang tidak diperlukan. Kemudian, menciptakan sistem baru yang lebih efektif. Resiko. Nah, ini resiko-resiko re-engineering. Penerapan re-engineering memang menjanjikan perubahan secara drastis pada organisasi perusahaan dan proses bisnis. Jika re-engineering berhasil, maka perusahaan akan bisa meningkatkan kerja organisasi dari karyawannya. Davidson 1993. Tetapi sebaliknya, jika upaya re-engineering mengalami kegagalan, maka risiko yang dialami perusahaan akan timbul. Nah, ini risiko-risiko re-engineering. Berbagai risiko yang mungkin dialami oleh perusahaan antara lain, menurut Klimon tahun 1995. Risiko teknis yang pertama, technical risk, yaitu risiko yang terjadi karena terbatasnya kapabilitas teknologi yang digunakan organisasi dalam proses re-engineering. Yang kedua, risiko finansial atau financial risk terjadi jika proses re-engineering tidak berjalan sesuai dengan rencana, atau jika tidak selesai tepat pada waktunya dan tidak sesuai dengan biaya yang dianggarkan. Lalu yang ketiga, risiko politis atau political risk, yaitu terjadinya resistance to change terhadap proyek-proyek re-engineering. Kemudian risiko fungsional atau functional risk merupakan kesalahan sistem desainer dan memahami kebutuhan organisasi dan kurangnya keterampilan dan pengetahuan pelaksana, sehingga mengakibatkan kapabilitas sistem yang dirancang itu tidak tepat. Risiko proyek atau proyek risk adalah risiko yang bisa terjadi jika proses pemrosesan data tidak memahami dan tidak familiar terhadap teknologi baru, sehingga menimbulkan masalah-masalah yang kompleks. Ya, untuk berikutnya akan dijelaskan dengan teman saya Atai. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya yang sebelumnya telah disampaikan oleh kedua teman saya. Untuk mencapai keberhasilan dalam re-engineering terdapat beberapa faktor. Yang pertama yaitu vision. Vision merupakan gambaran tentang apa yang dikehendaki yang menyangkut orang, produk, pelayanan, proses, fasilitas, kultur, dan pelanggan. Setiap orang dalam organisasi harus mampu mengerti, memahami, menjiwai, dan menggambarkan visi tersebut sehingga semua tindakan dan keputusan selalu membawa perusahaan makin dekat pada visi yang telah ditentukan. Kegiatan-kegiatan yang menyangkut visi antara lain menentukan strategi yang tepat, menjelaskan alasan mengapa dilakukan bisnis proses engineering, mengembangkan suatu cita-cita masa depannya dipahami semua orang, menentukan target yang harus dicapai, menjelaskan hubungan antara usaha BPR dengan usaha yang sudah dilakukan, membuat peta perubahan-perubahan sampai pada tahap terakhir. Yang kedua yaitu skills, baik interpersonal skill maupun teknik skill. Keduanya sangat diperlukan karyawan agar mereka mampu melaksanakan tugas-tugas dalam proses baru. Aktivitas yang dilakukan dalam peningkatan skill antara lain
menginventarisasi tipe kepemimpinan yang dibutuhkan untuk melakukan proses baru, berpikir luas tentang masa depan perusahaan, mengubah desain dan mengembangkan hal-hal dari luar ke dalam perusahaan, memperoleh dukungan serikat pekerja, dan mengelola perbedaan atau konflik secara baik dan konstruktif. Yang ketiga, insentif. Apabila karyawan dapat memahami dan merasakan perubahan secara drastis membawa perbaikan bagi karyawan, maka mereka dapat melakukan perubahan secara lebih baik. Beberapa hal yang menyangkut insentif antara lain, perubahan harus dipimpin, disosialisasi, dan dibuat target tertentu oleh pimpinan perusahaan. Tim manajemen bertanggung jawab atas keberhasilannya, hilangkan rasa ketakutan, memberi penghargaan dan pengakuan atas keberhasilan dan prestasi karyawan, perubahan sikap dan budaya dengan sistem dan suri toladan dari pimpinan perusahaan. Yang keempat yaitu resource. Beberapa hal dan aktivitas dalam pengalokasian sumber daya antara lain komitmen manajemen puncak untuk melaksanakan perubahan, paling sedikit 25% dari waktu manajemen puncak melaksanakan perubahan, mengadakan pelatihan dan bimbingan dalam melaksanakan perubahan, melakukan benchmarking, memanfaatkan sumber daya seefektif dan seefisien mungkin. Yang kelima, action plan. Action plan adalah perencanaan dari serangkaian aktivitas, penanggung jawab, dan jadwal waktu serta target yang terinci. Faktor-faktor kegagalan reengineering. Terdapat beberapa faktor kegagalan reengineering. Yang pertama yaitu menolak untuk berubah atau resistance to change. Yang kedua, sistem informasi yang kurang memadai. Yang ketiga, kurangnya komitmen manajemen, lack of management commitment. Yang keempat, kurangnya keluasan, breadth dan kedalaman depth analisis terhadap faktor kritis reengineering. Menolak untuk berubah atau resistant to change. Resistant to change merupakan masalah utama reengineering yang bisa terjadi karena reengineering tidak hanya terkait dengan teknologi tetapi juga berpengaruh terhadap perilaku, nilai-nilai, dan budaya organisasi, terlebih jika dilakukan right sizing. Di samping itu, resistant to change juga dipicu oleh tidak adanya visi dan lingkungan operasi dan lingkungan bisnis radikal. Grover dan kawan-kawan memiliki argumen bahwa terjadinya resistant to change perlu diidentifikasi penyebab utamanya, apakah disebabkan oleh sumber daya manusia, sistem, atau interaksinya sebagai pihak, sehingga bisa dilakukan tindakan-tindakan yang tepat. Sedangkan Hall memberikan saran untuk mengatasi resistant to change dengan komunikasi secara terbuka, dengan mengintensifkan interaksi dan kerjasama antara pihak manajemen dan pihak karyawan. Komunikasi yang baik akan membangun komitmen, memberikan pemahaman tentang perlunya re-engineering, dan meningkatkan kinerja perusahaan secara berkesinambungan atau berkelanjutan. Kurangnya komitmen manajemen atau lack of management commitment. Komitmen manajemen sangat diperlukan dalam melakukan re-engineering. Re-engineering akan menghadapi kemungkinan kegagalan yang sangat besar tanpa adanya komitmen penuh pucuk pimpinan, dalam arti mereka harus memahami bagaimana peran pimpinan dalam suatu organisasi yang sedang mengalami perubahan radikal dan membangun konsensus semua jenjang hierarki. Agar manajemen memiliki komitmen terhadap keberhasilan proyek reengineering, maka eksekutif senior pun seharusnya terlibat secara aktif dalam jajaran manajemen serta memberikan kesempatan untuk menempatkan orang-orang terbaiknya menjadi anggota tim proyek. Hal ini perlu jurnal manajemen dan kewirausahaan dilakukan karena fenomena menunjukkan bahwa seringkali perusahaan dalam melakukan re-engineering menyerahkan sepenuhnya kepada konsultan. Hall dan kawan-kawan dengan berdasar pada penelitian proyek re-engineering di 100 perusahaan menyimpulkan bahwa kesuksesan re-engineering menuntut komitmen jajaran manajemen untuk menginvestasikan waktunya sekitar 20% hingga 50% pada tahap pelaksanaan. Hal ini bisa dilakukan dengan mengadakan pertemuan rutin untuk memberikan informasi mengenai perkembangan re-engineering dan mereview secara komprehensif mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan pelanggan, kondisi ekonomi, kecenderungan pasar. Di samping itu juga mengevaluasi tingkat efisiensi atau cara kerja yang lebih cepat dan tingkat biaya yang lebih rendah, keefektifan, dan transformasi baik pada masing-masing jenjang fungsional maupun pada organisasi secara keseluruhan. Yang ketiga, sistem informasi yang kurang memadai. Martinez mengemukakan bahwa sebagian besar perusahaan yang gagal dalam proyek re-engineering disebabkan oleh adanya sistem informasi yang kurang memadai dan tidak menempatkan sistem informasi sebagai mitra kerja yang benar atau true partner. Tanpa kemitraan yang bersifat membangun kepemimpinan teknologi dan fokus pada pengelolaan sistem informasi yang lebih baik, maka re-engineering lebih banyak menemui kegagalan. Berdasar studi empiris yang dilakukan oleh Mudge terhadap
CEO menunjukkan bahwa kegagalan reengineering disebabkan oleh kurangnya dukungan manajemen dan sistem informasi yang memadai. Selanjutnya, Martinez berpendapat bahwa pada sebagian besar perusahaan, sistem informasi dituntut memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi, desain, dan mengimplementasikan teknologi yang dapat diterapkan, dan manajemen solusi yang berbasis teknologi. Pendapat ini didukung pula oleh Davenport dan Stoddard bahwa sistem informasi berperan penting dalam mengeliminasi faktor-faktor penghambat keberhasilan reengineering. Kedudukan sistem informasi dalam proyek reengineering bisa berperan sebagai mitra kerja atau partnership atau sebagai pendukung. Kurangnya keleluasaan dan kedalaman analisis terhadap faktor-faktor kritis reengineering. Kurangnya keluasaan dan kedangkalan dalam mengidentifikasi faktor-faktor kritis reengineering menyebabkan kegagalan dalam proyek reengineering. Yang dimaksud keluasaan di sini meliputi aktivitas-aktivitas yang perlu dilakukan manajer untuk mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang akan dan sedang didesain kembali untuk menciptakan nilai dalam unit bisnis dan organisasi secara keseluruhan. Sedangkan kedalaman menyangkut identifikasi seberapa besar unsur-unsur peran, tanggung jawab, pengukuran dan intensif, struktur organisasi, teknologi informasi, nilai-nilai bersama, dan skill keberhasilan di engineering. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah dalam ucap kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.